Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Shalom. Sebelum ibadah kita bacakan Warta Jemaat GKI Sutopo Minggu 2 Agustus 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti ibadah kebaktian umum secara online pada hari Minggu 2 Agustus 2020. Kami informasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan pos Tiga Raksa, bahwa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana serta protokol dari pemerintah dan Sinode GKI untuk melaksanakan kebaktian umum di gereja, maka untuk kebaktian umum GKI Sutopo ditiadakan sambil menunggu konfirmasi dari tim Satgas Gabungan dan akan diadakan secara online setiap pukul 09 WIB melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo. Pelayanan kebaktian. Kebaktian umum Minggu secara online 2 Agustus 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Pendeta Vince F. Markus. Sekolah Minggu online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug, dan pos Tiga Raksa dapat mengikut sertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. Kelas kecil pukul 10.30 WIB melalui kanal YouTube Multimedia GKI Sutopo. 2. Kelas besar pukul 11.30 WIB
melalui Zoom meeting. Persembahan diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos Jemaat Tiga Raksa bahwa selama libur kebaktian, jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo, jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug, dan jemaat GKI Sutopo Pos Jemaat Tiga Raksa melalui rekening Pos Jemaat Tiga Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukuran. Angka 8, persembahan persepuluhan. Angka 9, persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Contoh, nominal persembahan ibadah minggu Rp100.000. Saat melakukan transfer, Bapak Ibu tambahkan angka 5 di belakang nominal persembahan menjadi Rp100.005. Berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi pasangan Bapak Dimace Bet dan Ibu Leti pada hari Jumat 17 Juli 2020 dan diberi nama Edward Dimace Carl Bet. Majelis mengucapkan selamat berbahagia. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Motherland atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Himbauan, jemaat yang terkasih, kami juga menghimbau untuk kita, 1. Tetap di rumah, kecuali terdapat hal yang penting untuk keluar. 2. Selalu memakai masker. 3. Menjaga jarak atau social distancing. 4. Tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian NKB 1 ayat 1 sampai 3. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyi
bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Sanjungmu kalismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu, haleluya, amin. Di surga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki kebaktian pada pagi hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dimohon duduk. Saudara, tema kebaktian pada minggu ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nas yang mendasari Mazmur 145 ayat 14 sampai 16 demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dengan tema ini, kita sebagai umat diajak untuk mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hidup yang kita jalani mempunyai dampak yang menguntungkan, khususnya bagi sesama kita. Firman Tuhan yang diberitakan kiranya menimbulkan dorongan untuk mengerti kehendak-Nya, percaya akan kuasa kasih-Nya, dan kita tidak lalai akan tanggung jawab terhadap sesama kita yang membutuhkan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah.
Saudara, hidup yang kita jalani marak diwarnai berbagai hal yang memikat hati. Akibatnya kita sering lupa diri, lalu mengikuti keinginan dan kecenderungan diri sendiri. Hati kita menjadi kehilangan arah kepada Tuhan, dan dosa membuat kita berpaling dari firman dan kehendak-Nya. Inilah dosa kita yang hendak kita akui di hadapan-Nya. Dan seraya memohon agar Tuhan kembali mengarahkan hati dan hidup kita kepadanya. Kita berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup. Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami datang menghadap di hadirat-Mu. Kami datang mengaku segala dosa dan salah kami. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dengarkanlah pengakuan kami. Demi kasih setia-Mu, ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Jemaat imam berdiri, kita dengarkan berita anugerah. Saudara, dalam kasih dan anugerah-Nya, Tuhan mengundang kita menyambut keselamatan dan hidup di dalamnya dengan penuh kegembiraan. Untuk itu marilah kita berdiri dan sambil kita dengar firman-Nya dalam Yesaya 55 ayat 1-3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwa.
Bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padaku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Saudara-saudara, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, firman-Mu hari ini hendak menyadarkan kami untuk kami mengarahkan hati kami kepadamu, agar dengan demikian maka dalam hidup ini kami juga dapat mengarahkan hati kami kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Kami menyadari akan dosa kami yang telah membuat kami melalaikan tanggung jawab kami, yang membuat kami hanya lebih mengasihi diri kami sendiri daripada mengasihi orang lain yang membutuhkan pertolongan itu. Karena itu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini, maka tolonglah kami bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi firman-Mu yang berkuasa akan mengubah dan menjadikan hidup kami sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pada pasalnya yang ke-14, mulai ayat 13 sampai 21. Matius pasal 14 dimulai ayat 13 demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebenarnya rumusan tema ini bukan sesuatu yang asing buat kita. Di penghujung liturgi kebaktian kita selalu disampaikan ajakan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama menyautnya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu pagi 2 Agustus ini kita akan merenungkan lebih dalam. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh rumusan arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang setiap kali disampaikan dan dinyatakan kepada kita. Ada banyak maksudnya, saudara. Tetapi salah satunya adalah melalui rumusan itu kita diajak mengarahkan, memfokuskan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita punya dampak, punya efek yang berarti, yang positif, yang menguntungkan buat kehidupan sesama kita, khususnya mereka yang sedang ada di dalam kebutuhan dan membutuhkan pertolongan. Jadi dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, kita diajak untuk menyatakan peduli kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan oleh tema kita pada saat ini, maka itu dilukiskan dengan tegas oleh bacaan kita pada saat ini tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Dikisahkan di dalam bacaan kita, saudara, bahwa Yesus sedang berada dalam situasi yang genting. Yesus sedang menyingkir dengan perahu. Mengapa? Oleh karena dia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap dan telah dibunuh oleh Herodes. Sehingga Yesus sadar betul bahwa kini giliran dirinya dikejar, diburu, hendak ditangkap, dan hendak disamakan nasibnya dengan Yohanes Pembaptis, yakni dibunuh. Oleh karena itu Yesus menyingkir dengan perahu. Yesus mengasingkan diri ke daerah yang terasing. Yesus sedang dalam keadaan diburu, Yesus sedang dalam keadaan dikejar. Lalu dia pergi berperahu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kepergian Yesus diendus oleh banyak orang. Oleh karena itu seperti apa yang terekam dalam bacaan kita, maka orang banyak pun mengikuti. Dengan cara berjalan darat dari kota-kota mereka ke tempat di mana Yesus mengasingkan diri. Orang banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu tergeraklah hatinya oleh iba, oleh belas kasihan Yesus, sehingga Yesus menyatakan pertolongan kepada orang-orang yang sakit, dan juga mungkin pengajaran-pengajaran kepada mereka. Sampailah waktunya, sudah menjelang malam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid melihat situasi seperti ini, dia datang kepada Yesus dan memberikan satu usulan yang mungkin saja kalau kita ada dalam situasi itu, kita juga mengusulkan usulan yang sama. Para murid datang kepada Yesus dan mengusulkan bahwa hari sudah mulai malam. Mereka ada di tempat yang terpencil. Mereka tidak punya perbekalan makanan. 3 keterangan yang menunjukkan bahwa orang banyak itu sedang terancam oleh situasi yang berat. Mereka ada di tempat yang terpencil. Mereka sudah memasuki waktu malam dan mereka tidak punya makanan. Karena itu para murid berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pergi.
Suruhlah mereka berpencar mencari ke desa-desa makanan buat mereka. Sebuah usulan yang kedengarannya logis. Tapi Yesus menanggapinya dengan sebaliknya. Mendengar usulan itu, Yesus berkata, "Jangan suruh mereka pergi. Jangan suruh mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan kepada mereka, jangan suruh mereka pergi, tetapi kamu murid-murid yang harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terkandung di dalam ucapan Yesus kepada para murid ini? Yesus hendak mengatakan, menegaskan dan sekaligus mengingatkan kepada para murid pada waktu itu bahwa kamu para murid punya tanggung jawab buat hidup mereka. Kamu punya tanggung jawab terhadap hidup mereka. Dan yang kedua, saudara, para murid juga diingatkan oleh Yesus bahwa mereka diberi kuasa untuk menolong orang lain. Kalau kita baca misalnya di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang pertama, Yesus memanggil 12 murid dan memberikan kuasa kepada mereka supaya mereka menolong orang lain. Jadi Yesus melarang mereka untuk menyuruh orang banyak itu pergi dan malah menyuruh para murid untuk memberi makan, karena Yesus mau mengingatkan kepada mereka bahwa persoalan kebutuhan hidup mereka juga adalah tanggung jawab para murid. Dan para murid diberikan kuasa oleh Yesus untuk melakukan pertolongan itu kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para murid mulai mengerti, mulai sadar bahwa dirinya bertanggung jawab atas hidup orang lain. Bahwa Yesus gurunya sudah memberikan kuasa kepadanya untuk dia bisa melakukan bantuan dan pertolongan kepada orang lain. Karena itu datanglah salah seorang para murid ini kepada Yesus membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka mengerti, mereka memahami, tapi mereka masih kurang percaya. Cuma ada ini, 5 roti, 2 ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terbayang oleh kita juga. Sesuatu yang mustahil, 5 roti untuk 5.000 mulut yang kelaparan. Mana mungkin itu bisa memenuhi, memuaskan. Tapi Yesus katakan bawa kepadaku. Lalu kalau kita baca di dalam mulai ayat 17, Yesus meminta mereka untuk membawa roti yang 5 buah itu kepada Yesus. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok di rumput. Dan setelah itu Yesus mengambil 5 roti itu dan 2 ekor ikan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikan kepada para murid, untuk para murid melanjutkan membagikan kepada orang-orang yang kelaparan itu. Saudara, dari proses ini ada 3 hal yang kita mau catat. Yang pertama adalah dengan Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecah roti, Yesus sedang menunjukkan kuasa-Nya. Yesus sedang menunjukkan bahwa dia punya kuasa untuk memelihara kehidupan. Lalu yang kedua, roti yang sudah dipecah-pecahkan itu Yesus berikan kepada para murid. Bukan untuk maksud para murid memakannya, bukan. Tetapi setelah para murid menerimanya, para murid melanjutkannya kepada orang banyak yang sedang kelaparan itu. Barulah setelah para murid memberikan kepada mereka,
mereka makan sampai kenyang. Yesus mengucap berkat, memecah roti. Yesus menunjukkan kuasa pemeliharaan. Lalu Yesus melibatkan para murid sebagai perantara supaya pemeliharaan Yesus sampai kepada orang-orang banyak yang sedang membutuhkan makan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua mereka makan sampai kenyang. Dan juga tidak habis dimakan di situ pada saat itu. Lalu para murid itu mengumpulkan sisa-sisa potongan roti yang belum termakan itu. Sisanya 12 bakul penuh. 12 bakul penuh, sisanya masih melimpah. Masih cukup untuk orang-orang yang saat itu tidak hadir di sana. Masih cukup buat semua. Sehingga saudara, disitulah para murid mulai dicerahkan kembali pikirannya, hatinya, pengertiannya. Bahwa orang lain yang membutuhkan itu adalah tanggung jawab dirinya. Bahwa Yesus sebagai guru dan Tuhannya telah memberikan kuasa kepadanya untuk bisa menolong orang lain. Dan melalui kasih serta kuasa pemeliharaan Kristus, mereka menjadi perantara untuk bisa menyelesaikan masalah kehidupan banyak orang. Dan terbuktilah di tempat itu bahwa sungguh kuasa Yesus memelihara kehidupan terbukti. Terbuktilah di tempat itu bahwa siapapun yang mengikut Yesus tidak akan pernah berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perikop ini atau kisah ini kita mau tarik buat hidup kita? Saudara-saudara dan saya, kita sebagai gereja, kita adalah murid Kristus. Dari kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dicatat kurang lebih 6 kali dalam Injil ini. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus merupakan perwujud nyataan. Yesus merupakan wujud nyata. Berkat yang berkelimpahan dari kerajaan sorga hadir di dalam dunia. Kisah ini mau menunjukkan bahwa Yesus berkuasa untuk memelihara kehidupan semua orang. Kita tahu saudara, walaupun Yesus posisinya tidak menguntungkan juga sebenarnya. Karena dia sedang ada di tempat asing, dia sedang diburu, dia sedang dikejar, dia sedang dicari, ditangkap dan diancam untuk dihukum atau dibunuh oleh Herodes. Namun di dalam situasi itu kasihnya tidak akan pernah memisahkan dari kita. Dia tetap menaruh iba, dia tetap menaruh perhatian kepada orang banyak yang membutuhkan. Dan ini bukan hanya harus dimengerti oleh para murid, tetapi para murid harus meneladani ini. Karena para murid, saudara-saudara dan saya, kita sebagai gereja, Yesus katakan dan tegaskan, kita punya tanggung jawab buat hidup banyak orang. Memang mudah untuk mengusulkan, suruh saja mereka pergi. Ngapain kita pusing-pusing dengan urusan orang banyak? Iya, kedengaran logis. Tetapi inilah yang ditolak oleh Yesus. Kamu punya tanggung jawab buat hidup orang lain. Aku memberi kuasa kepadamu untuk kamu melakukan kasih ini kepada orang yang membutuhkan. Karena itu jangan suruh mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita, saudara-saudara dan saya, gereja GKI Sutopo adalah murid-murid yang kepada kita Yesus katakan, kamu harus memberi makan.
Kamu punya tanggung jawab buat hidup orang lain. Kamu nggak boleh menghindar. Aku beri kuasa kepadamu untuk kamu mewujudkan kasih itu kepada sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 12 bakul yang tersisa, kita dapat bayangkan bahwa GKI Sutopo kebagian beberapa bakul dari sisa itu. Untuk apa? Untuk kita bagikan. Peran kita, jemaat, peran saudara-saudara, peran saya penting sebagai perantara. Kristus dalam kuasa kasih pemeliharaannya, dia melibatkan kita supaya semua orang terpelihara. Dari Yesuslah sumber kehidupan itu. Yesuslah sumber berkat yang berkelimpahan dari kerajaan sorga. Tetapi dari Yesus mesti melalui kita. Supaya dari kita berkat berkelimpahan itu sampai ke tangan-tangan mereka. Kita dipanggil untuk menyadari hal ini. Kadang kita mengerti, tapi kadang kita kurang percaya, atau kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita punya tanggung jawab buat hidup orang lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita diberi kuasa untuk melakukan itu oleh Tuhan kita. Lalu dengan mudahnya katakan, suruhlah mereka pergi. Seolah-olah kita mencuci tangan dan tidak mau tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kisah dari Yesus memberi makan 5.000 orang, mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya Yesus buat hidup orang banyak. Tapi juga betapa tak kalah pentingnya posisi kita sebagai perantara berkat Yesus buat orang-orang di sekitar kita. Kita membagikan, kita memberi. Mereka adalah tanggung jawab kita. Seberapapun yang ada pada kita, kita percaya Tuhan berkuasa memelihara. Terlebih pada saat ini, saudara, di dalam masa pandemi COVID-19, di mana tingkat kesulitan seolah-olah sudah makin meninggi. Orang sudah mulai berteriak. Mereka semua membutuhkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan kita. Tapi ingat bahwa antara Yesus dan orang-orang yang membutuhkan ada kita di tengah-tengahnya. Dan Yesus memberikan itu kepada kita bukan buat kita makan sendiri, tetapi kita berikan kepada mereka. Sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Mereka tidak berkekurangan. Dan Kristus menjamin ini bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kita didorong, kita disemangati untuk terus berkarya bagi kemanusiaan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, supaya kita juga mengarahkan hidup kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan demikian, berkat kelimpahan kerajaan sorga akan dinikmati oleh semua dari Yesus melalui kita. Semoga firman Tuhan juga mendorong kita sebagai gereja untuk ambil bagian di dalam kesulitan bangsa ini, di dalam kesulitan masyarakat. Semoga kita bisa menjadi penyalur-penyalur berkat, dan semoga kita bisa menjadi solusi-solusi yang cukup baik di tengah kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh masyarakat ini. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah kita masing-masing mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halis langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Dari firman-Mu yang telah kami renungkan ini ya Bapa, kami memohon satu hal. Arahkanlah kembali pandangan kami kepadamu, supaya dengan demikian kami juga boleh setia mengarahkan pandangan kami, hati yang peduli terhadap orang-orang yang berkebutuhan di sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau acap kali kami lupa, kami tidak sadar, kami tidak insaf bahwa kami punya tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain, bahwa Engkau telah memberikan kuasa kepada kami sebagai murid-Mu untuk melakukan kasih yang menolong mereka. Sehingga dengan mudahnya kami mengalihkan tanggung jawab kami. Dengan mudahnya kami tidak mau tahu, dengan mudahnya kami tidak bertanggung jawab atas mereka. Maka berbekal kisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang, kami diingatkan, disadarkan, dan diinsafkan kembali bahwa sungguh Tuhan, Engkau menempatkan kami di dalam suatu posisi yang penting sebagai perantara antara kuasa kasih Kristus yang memelihara kehidupan dengan orang-orang banyak yang sedang ada dalam kebutuhan dan pergumulan, supaya melalui kami berkat Kristus boleh sampai kepada mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu khususnya di tempat ini. Libatkan kami terus dalam kuasa pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menyalurkan berkat yang masih tersisa melimpah buat sebanyak mungkin orang yang kami jumpai. Oleh karena itu ya Bapa, terlebih pada saat ini, ketika banyak saudara kami yang sedang terancam harapannya, oleh karena kesulitan bahkan kemiskinan yang terus bertambah, oleh karena pergumulan-pergumulan hidup mereka yang berat, Engkau kiranya pakai kami gereja-Mu, murid-Mu, untuk kami menjadi saluran dari berkat yang berkelimpahan, yang bersumber dari kerajaan sorga-Mu. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh kami sebagai jemaat GKI Sutopo, baik kami anggota maupun kami simpatisan, baik kami yang ada di Induk Sutopo, kami yang ada di Bakal Jemaat Curug, pun yang ada di Pos Jemaat Tiga Raksa. Peliharakanlah kami di dalam hidup dan kehidupan kami, di dalam keseharian kami, di dalam tugas pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, juga di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Berikanlah kekuatan dan topang kami dengan pengharapan yang daripada-Mu ketika sakit penyakit sedang mendera, ketika kesulitan-kesulitan hidup sedang menindih kami, ketika problem-problem sedang mewarnai hidup kami,
ketika gumul dan juang sedang kami alami dan hadapi. Bersamalah dengan kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur untuk segala peristiwa-peristiwa indah yang boleh Tuhan hadirkan ke tengah-tengah hidup kami. Untuk setiap berkat yang boleh Tuhan hadirkan. Untuk setiap kesehatan dan sukacita yang boleh Tuhan hadirkan. Dan bahkan untuk pertambahan usia bagi beberapa saudara-saudara kami. Biarlah semuanya itu boleh menjadi bagian untuk kami menyatakan bahwa Tuhanlah sumber hidup dan kehidupan kami. Dan daripadamu serta kepadamulah kehidupan ini kami persembahkan. Karena itu segala berkat yang Tuhan boleh curahkan senantiasa makin mengarahkan pandangan kami kepadamu. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk GKI Sutopo yang pada minggu ini Tuhan boleh berikan kesempatan untuk bersuka cita. 63 tahun Tuhan Engkau bersama dengan gerejamu di dalam menjalankan tugas dan panggilan, visi dan misinya. Maka biarlah kami makin bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam pengabdian akan kasih dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, pemerintah kami. Mampukanlah mereka untuk dapat memelihara rakyat bangsa ini dengan baik di tengah segala kesulitan, di tengah berbagai rintangan dan halangan yang tidak mudah, di tengah berbagai macam hal-hal yang harus mereka pikirkan dengan penuh serius dan kerja keras. Mereka bukan orang-orang yang mampu untuk menangani semua. Tapi kalau Tuhan menolong mereka, maka mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan segala yang baik dari kerajaan-Mu bagi negeri yang kami cintai ini. Berkati juga dalam upaya-upaya bangsa ini, para pemimpin kami, dan segenap pihak yang terkait di dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19, di dalam upaya untuk menemukan obat dan juga upaya-upaya untuk meredam dari penyebaran COVID-19 ini. Biarlah ya Bapa, Engkau menolong upaya ini agar kerja keras mereka tidak sia-sia. Juga kami berdoa untuk konsentrasi bangsa ini ketika kasus TBC cukup mencuat di negeri kami. Di peringkat 3 negeri ini sedang menghadapi ancaman TBC. Tuhan juga Engkau berkati negeri ini di dalam upaya-upaya untuk keluar dari kemelut kesehatan yang sangat mempengaruhi baik kehidupan dan pertumbuhan negeri kami. Kami berdoa ya Bapa, upaya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Kami berdoa untuk upaya menata lapangan pekerjaan sebagai sumber-sumber rezeki masyarakat. Di tengah banyaknya persoalan dan agenda bangsa yang harus dikerjakan, biar semua Tuhan Engkau berkati dan gerakan seluruh elemen bangsa, supaya atas nama kebaikan dan kepentingan negeri ini, mereka boleh menyingsingkan lengan baju dan boleh memberikan yang terbaik untuk hidup dan kehidupan, untuk kemajuan dan perkembangan negeri ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh bangsa, dimanapun bangsa ini sedang menghadapi kehidupan dan kemelut bagi negerinya, bagi masyarakatnya. Tuhan berkati para pemerintah, para pemimpin negeri. Biarlah mereka juga boleh mengabdi dengan sebaik-baiknya, supaya hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi semua orang di pelosok negeri boleh terpelihara dengan baik. Juga kami berdoa ya Bapa untuk saudara kami di belahan dunia manapun yang sedang ada di dalam kungkungan penderitaan, yang sedang ada di dalam tekanan-tekanan, yang sedang ada di dalam kekurangan-kekurangan. Kami yakin sisa rotimu 12 bakul penuh melimpah, tidak akan pernah berkekurangan untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena itu gerakanlah gerejamu dimanapun mereka berada untuk menjadi saluran berkat bagi semua dan sebanyak mungkin orang. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Inilah syafaat kami Bapa yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudara, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka hidup menjadi ungkapan syukur yang tak berkesudahan. Uang yang kita kumpulkan menjadi persembahan syukur yang memuliakan namanya, sebagaimana nas firman dalam Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari KJ 302. Bersembah pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita bawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, hingga kami bisa memberikan persembahan pada pagi ini. Sucikan hati dan pikiran kami, agar berkat-Mu ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat berguna dalam pelayanan-Mu. Pakai juga Tuhan tangan-tangan yang akan mengolah persembahan-Mu ini, hingga boleh menjadi persembahan berguna di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setiawan, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk, Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku,
Umat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa tercurah atas saudara, kini dan selamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Vencio F. Markus yang telah melayani pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih juga pada song leader, tim musik maupun tim multimedia dan rekan penatua yang lain. Tuhan memberkati ibadah kita, Tuhan kiranya berkenan kepada kita. Haleluya.